Kita hari ini akan belajar tentang sudut. Jadi sudut ini materi yang cukup mudah ya. Langsung saja kita bahas per poin-poin penting dari sudut ini. Poin penting yang pertama, sudut terbentuk akibat adanya pertemuan dua garis lurus. Jadi ada dua garis di sini. Garis ini bertemu dengan garis ini, kemudian membentuk suatu jarak di sini ya, bisa disebut seperti itu. Itulah yang disebut sebagai sudut, dimana garis tadi yang dua itu namanya kaki sudut. Jadi sudut itu ada di tengah-tengah ya. Mungkin kalian sering dengar misalnya sudut kelas ya, dan lain-lain. Kemudian poin penting yang kedua, besarnya sudut bisa dinyatakan dalam derajat atau radian. Kalau radian nanti dipelajari di SMA ya. Jadi untuk SMP derajat dilambangkan dengan angka bentuk seperti ini ya, mirip 0 ya. Seperti itu, saya rasa di SD juga sudah pernah dipelajari. Selanjutnya poin penting yang ketiga, beberapa jenis sudut. Sudut siku-siku nilainya 90 derajat. Seperti itu ya. Ya, jadi sudut siku-siku ini bentuknya. Di SD juga sudah pernah. Kemudian sudut lurus, sudut yang nilainya 180 derajat. Jadi ini dia mirip dengan pertemuan antara dua sudut siku-siku digabung. Jadilah sudut 180 derajat, sudut lurus namanya. Jadi bisa bentuknya begini. Kemudian sudut lancip. Sudut lancip itu yang lebih kecil dari 90 derajat. Ya, ini bentuknya. Kemudian sudut tumpul yang ada di antara 90 sampai 180 di antaranya. Ya, jadi dia bentuknya seperti ini. Diperhatikan ada tanda ini ya, menandakan sudutnya lebih besar dari 90, lebih besar dari siku-siku tadi, tapi lebih kecil dari sudut lurus, jadi dia disebut sudut tumpul. Kemudian yang terakhir sudut refleks, dia di atasnya 90, di atasnya 180 ya, harusnya ini 180. Antara 180 sampai 360, jadi ini besarnya seperti ini. Namanya sudut refleks, bukan yang di belakang ya. Yang di belakang ini tumpul, tapi dia adalah yang di atas. Oke, poin penting selanjutnya yang keempat, besar sudut satu putaran 360 derajat ya. Jadi kalau ini siku-siku 90 ditambah lagi dengan siku-siku di sini, tambah lagi dengan siku-siku di bawah. Siku-sikunya ada 4. Jadi 90 kali 4 360 derajat. Kemudian satu segitiga besar sudutnya totalnya 180 derajat. Ya, kemudian sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Jadi semuanya bisa baca juga di buku cetak halaman 68 sampai 79 materinya ya. Kemudian poin penting yang kelima, cara memberi nama di sudut. Jadi di sini ada gambar sudut, ada kaki sudut AB dengan BC bertemu di titik B, titik sudutnya. Jadi sudutnya diberi nama sudut ABC. Penamaannya itu sudut tersebut ada di tengah. Jadi sudut ABC atau sudut diberi lambang juga seperti ini. Ya, jadi ini yang benar. Penamaan sudut ABC ini benar, atau boleh ditulis seperti ini. Lalu bagaimana yang salah? Salah kalau lambangnya begini ya. Jadi ini lambangnya salah. Harusnya lambangnya seperti ini, yang bawahnya itu lurus. Kemudian yang bentuk yang salah lagi adalah ini, karena C nya di tengah, padahal sudutnya kan harusnya di B. Jadi B nya ini harusnya di tengah, seperti itu. Jadi penamaan sudut
diletakkan di tengah untuk titik sudutnya. Kemudian poin penting yang terakhir, sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Jadi supaya ingat, ini S berpelurus dengan suplemen. Kemudian sudut saling berpenyiku komplemen. Jadi ingat saja, komplemen, ku dengan ko kan hampir mirip, komplemen. Jadi kalau berpelurus suplemen, kalau berpenyiku komplemen, seperti itu. Maksud dari saling berpelurus adalah jumlah sudutnya 180 derajat. Kalau berpenyiku, saling berpenyiku, jumlah sudutnya 90 derajat. Langsung saja kita masuk ke contoh ya. Contoh-contoh soal yang pertama, manakah yang merupakan sudut refleks dari beberapa gambar? Yang A ini adalah sudut 180, sudut lurus. Kalau ini sudut tumpul ya, tumpul. Kalau ini lancip. Nah, kalau ini refleks. Jadi yang betul adalah yang D. Jadi jawabannya yang manakah yang merupakan sudut refleks? Ya yang D. Kemudian yang E itu siku-siku, yang F itu satu putaran 360. Kemudian nomor 2. Dari gambar di atas tentukanlah yang merupakan sudut tumpul. Sudut tumpulnya berarti yang ini ya. Ini tumpul. Jadi sudut AOD. Ingat O-nya harus di tengah karena sudutnya di titik sudutnya di O. Terus bisa juga sudut AOC, itu juga tumpul. Ya, jadi AOC itu yang ini. Ya, seperti itu ya. Jadi seperti itulah jawaban untuk nomor 2. Jadi jawabannya sudut AOD dan sudut AOC. Nomor 3. Besar sudut ADB adalah 70 derajat. Tentukanlah besar sudut ABC. ABD berarti yang ini 70 derajat. Nah, tentukanlah besar sudut ABC. Ini kan sudut siku-siku, jadi jumlahnya harus 90. Jadi besarnya ini adalah berapa? Misalnya dia X, kita kasih lambang X ya. Berapa yang ditambah 70 dapat 90, atau boleh kita tulis 90 dikurangi 70. Kedua ruas sisi kiri dan kanan sama dengan dikurangi dengan 70. Jadi 20 derajat. Jadi jawabannya adalah 20 derajat. Ya, jadi ingat ini bentuknya kan siku-siku ya, jadi jumlahnya harus 90 derajat. Ya, jadi kalau mau ditulis pengerjaannya, sudut ABC sama dengan sudut ABC yang ini 90 derajat dikurangi dengan sudut ABD. Jadi 90 derajat kurangi dengan 70 derajat sama dengan 20 derajat. Nomor selanjutnya, nomor 4. Tentukan nilai dari A. Jadi di sini diketahui sudut yang ini 50, ini A. Nah, ini menandakan siku-siku, berarti di sini 90 derajat. Seperti itu. Jadi kalau jumlahnya 180 ya berarti kita bisa tulis 50 derajat ditambah dengan yang di sini tadi ya, 90 derajat ditambah dengan A sama dengan 180 karena dia sudut lurus. Jadi ini totalnya 140 tambah A derajat sama dengan 180, sehingga A derajat sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 140. Jadi jawabannya adalah 40 derajat. Seperti itu. Nomor 5. Tentukan nilai dari B. Ya, ini tadi ada poin di nomor berapa ya? Nomor 4 ya.
sudut dalam satu putaran itu 360 derajat. Jadi kita sisa jumlahkan, hasilnya harus 360 derajat. Jadi 60 derajat tambah dengan 70 derajat tambah dengan 100 derajat tambah B derajat sama dengan 360. Ini dijumlahkan, 3 itu dijumlahkan, totalnya 230, sehingga B nya nanti 360 derajat dikurangi, salah ya di sini, 360 derajat kurangi 230 derajat, sehingga B nya adalah 130 derajat. Lanjut, tentukan nilai dari C. Ini satu segitiga tadi di rumus yang poin yang keempat, satu segitiga harus 180 derajat. Jadi 70 kita tambah 60 kita tambah dengan C harus 180 derajat. Jadi C nya adalah 180 derajat kurangi dengan jumlahnya ini 130. Jadi C derajat adalah 50. C 50 derajat ya. Lanjut. Untuk nomor 7 ini sudut yang saling bertolak belakang. Ini namanya bertolak belakang, besarnya sama, berarti langsung saja D itu adalah 150 derajat, besarnya sama. Nomor 8, tentukan besar penyiku dari 20 derajat. Tadi di poin yang ke-6, sudut yang saling berpenyiku itu jumlahnya 90. Jadi penyiku dari 20 adalah 90 dikurangi dengan 20. Jadi besarnya 70 derajat. Jadi penyiku itu sama saja dengan 20 ditambah berapa supaya menghasilkan sudut siku-siku, atau simpelnya ya 90 dikurangi dengan 20. Berarti yang bagian B pelurus dari 100, berarti 100 dijumlahkan dengan berapa dapat sudut lurus, atau boleh langsung 180 kita kurangi dengan 100, jadi 80 derajat. Kemudian yang bagian C ada kata-kata suplemen, ingat S nya berarti dia siku-siku ya, sudut siku-siku, pelurus S belakangnya ya, pelurus suplemen sama-sama S. Jadi dia harus jumlahnya harus 180 derajat. Jadi sama saja yang ditanyakan ini besar pelurus dari 30 derajat. Jadi suplemennya sama dengan pelurus. Jadi 180 dikurangi dengan 30 derajat ya. Jadi 150 derajat. Kemudian yang bagian D komplemen siku-siku, komplemen ya. Jadi penyiku dari 50 adalah 90 dikurangi 50. Jadi 40 derajat. Ya, jadi boleh dilihat di buku cetak ya untuk lebih jelasnya. Nomor 9, tentukan nilai dari A. Ini nomor 9 ini bentuk sudut siku-siku. Jadi kalau mau dijumlahkan ya, 3A ditambah dengan 6A harus sama dengan 90 derajat. Jadi 3A ditambah dengan 6A jadinya 9A sama dengan 90 derajat. Jadi A nya adalah 9 kali berapa dapat 90, atau 90 dibagi 9 jadi 10 derajat. Itulah besar dari A. Lalu yang B ditanyakan tentukan besar sudut ACD. ACD berarti yang 3A derajat
yang ditanyakan oleh bagian B ini yang 3A derajat besarnya berapa. Jadi 3A berarti 3 kali A, A nya tadi 10, jadi 30 derajat. Kemudian bagian C, tentukan besar penyiku dari ACD. Jadi kita cari dulu ACD berapa. ACD ini yang mana? ACD, oh yang tadi. ACD itu besarnya 3A 30 derajat. Penyikunya berarti harus, penyiku kan sudut siku-siku 90, jadi 90 dikurangi dengan 30, jadi 60 derajat. Bagian D, tentukan pelurus dari BCD. BCD kita cek, BCD ini 6A. Jadi kita cari dulu BCD-nya berapa. BCD-nya adalah 6 kali A. A-nya tadi di bagian A itu 10, jadi 6 kali 10 60 derajat. Belum selesai karena yang ditanya bukan BCD tapi pelurus dari BCD. Jadi kalau pelurus, sudut lurus 180 ya, jadi 180 kita kurangi dengan 60, dapatlah 120 derajat. Nomor 10, tentukan besar dari PQT. Di sini PQT berarti yang ditanya adalah yang 2X ya. Jadi kita cari dulu X-nya. Ini kan sudut lurus totalnya ya, 180 derajat. Jadi kita jumlahkan dulu. Sudut-sudutnya 3X dengan 2X dengan 80 harus menghasilkan 180 derajat. Di 3X tambah 2X dapatnya 5X. Kemudian 80 nya kita pindahkan ke sebelah jadi kurang, jadi 100. 5X itu 100 derajat, jadi X itu 100 bagi 5, jadi 20 derajat X nya ya. Tapi belum selesai, bukan X yang ditanya. Yang ditanya adalah PQT, yang ditanya adalah 2X. Jadi sudut PQT itu 2X berarti 2 kali 20 sama dengan 40 derajat. Nah ini yang benar. Lalu yang B ditanyakan berapakah komplement dari RQS. Berarti ya penyikunya ya, karena siku komplement. Jadi kita cari dulu RQS nya berapa. RQS di sini RQS berarti yang 3X. Jadi kita cari dulu 3X. Dimana X nya tadi 20 ya, jadi 3 kali 20 60 derajat. Jadi kita akan mencari komplement, jadi penyiku. Penyikunya berarti 90 kita kurangi dengan 60 dapat 30 derajat. Terakhir kita disuruh menentukan suplemen. Suplemen berarti pelurus 180 derajat ya. Kita lihat dulu TQS yang mana. TQS ini sudah ada 80 ya. Jadi kita cari dari TQS yang 80 itu berapa dia punya pelurus. Pelurus berarti jumlahnya 180 derajat. Jadi 180 kita kurangi dengan 80 dapatlah 100 derajat. Oke, jadi selesai pembahasannya. Bisa dibaca kembali ya di bagian atas, atau bisa mulai bekerja mengerjakan soalnya di bagian bawah lalu dikirim ya. Oke, sampai jumpa di video pembahasan. Setelah kalian melihat skor nanti ada pembahasan.